Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 TT06C akan mempresentasikan tugas besar pemodelan dan simulasi dengan judul Teori dan Simulasi OFDM KIPSK dengan anggota saya sendiri Feni Widianti, kemudian ada Ikhwana Khairul Fitroh dan Lintang Salsabila Abdillah. Kemudian sebelumnya mengapa kami mengambil judul ini, perlu diketahui dulu bahwa saluran komunikasi itu merupakan salah satu kebutuhan yang penting khususnya dalam hal spektrum frekuensi. Nah, di mana spektrum frekuensi yang lebar itu memungkinkan pengguna saluran komunikasi itu memperoleh informasi dengan cepat. Nah, semakin besar kebutuhan akan saluran komunikasi, maka lebar pita frekuensi juga yang dibutuhkan itu semakin besar pula. Hal ini itu merupakan suatu permasalahan karena rentang frekuensinya menjadi terbatas. Nah, pemanfaatan rentang frekuensi itu dapat dilakukan dengan cara teknik multiple access. Nah, teknik ini itu dapat membagi saluran komunikasi dengan lebar tertentu kepada banyak pengguna atau biasa disebut itu multiple user. Multi user. Nah, salah satu teknik multiple access yang umum digunakan adalah frequency division multiple access atau FDMA. Di mana teknik ini tuh membagi rentang frekuensi tertentu menjadi beberapa rentang frekuensi yang lebih kecil sesuai dengan jumlah penggunanya. Namun teknik FDMA ini memiliki kendala karena tidak optimal dalam penggunaan rentang frekuensi yang tersedia. Nah, di sini yang pertama ada FDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, di mana FDM ini adalah bentuk khusus dari FDMA yang sudah tadi dijelaskan. Nah, di mana OFDM itu dapat menggunakan rentang frekuensi yang tersedia secara optimal. Kemudian FDM juga merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam pemodulasiannya. Kemudian teknik OFDM ini juga memungkinkan penggunaan lebar pita secara keseluruhan. Dan keunggulannya yaitu mempunyai sifat ortogonal pada subband, di mana sifat ortogonal ini nantinya memungkinkan masing-masing subband saling berpotongan tanpa mengalami interferensi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga di sini ada cara pentransmisian data pada OFDM. Di mana juga OFDM itu merupakan transmisi yang diterapkan pada sistem komunikasi digital, di mana nantinya data yang akan ditransmisikan itu sebelumnya itu dalam bentuk data biner, data serial biner berkecepatan tinggi yang telah dipetakan dalam bentuk simbol. Simbol tersebut yang mulanya tadinya data serial biner itu kemudian dipecah atau dipisahkan menjadi bentuk paralel sehingga dihasilkan kecepatan data yang lebih rendah dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Nah, kemudian simbol tersebut dimodulasikan oleh sejumlah sinyal carrier dalam beberapa subkanal. Dengan kata lain, prinsip dasar dari OFDM ini yaitu menggunakan teknik transmisi multi-carrier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Salsabila Abdillah dari S1 TT06C NIM 1810190. Yang pertama ada prinsip kerja OFDM, di mana prinsip utamanya adalah pembagian kecepatan tinggi aliran data ke dalam sejumlah aliran data yang berkecepatan rendah, kemudian dikirimkan secara simultan melalui suatu subcarrier. Kemudian prinsip kerjanya, deretan data, informasi yang akan dikirimkan dikonversikan terlebih dahulu dalam bentuk paralel. Kemudian modulasi dilakukan pada tiap-tiap subcarrier. Nah, modulasi ini bisa berupa BPSK, QPSK, QAM, atau yang lainnya. Sinyal yang termodulasi tersebut diaplikasikan ke dalam IFFT untuk pembuatan simbol OFDM. Simbol OFDM ditambahkan cyclic prefix, kemudian simbol-simbol OFDM dikonversikan lagi ke dalam bentuk serial dan kemudian sinyal dikirim. Oke, selanjutnya. Nah, teknik modulasi subcarrier yang digunakan pada simulasi ini adalah modulasi QPSK. Nah, QPSK di sini quadrature basic keying, di mana masing-masing subcarriernya membawa 2 bit data. Misalkan
pada QPSK dengan 100 subcarrier, maka jumlah bit per simbol menjadi 200. Untuk selanjutnya, kanal transmisi yang digunakan pada simulasi ini adalah kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise, di mana noise disimulasikan dengan menambahkan data random pada sinyal output transmitter. Dalam komunikasi, kanal AWGN merupakan suatu kanal di mana informasi diberi gangguan berupa penambahan linear dari white noise dengan kerapatan spektrum yang konstan dan distribusi Gaussian dari sampai noise. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwanda. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai simulasi QPSK OFDM pada kanal AWGN. Di pertama diberikan nilai 4, yaitu merupakan jumlah N array dari modulasi QPSK. Dan selanjutnya ada jumlah bitnya. Kami menyatakan jumlah bit, dan 128 ini menunjukkan jumlah subcarrier dari OFDM, karena OFDM ini memang terdiri dari beberapa subcarrier. Dan nilai 32 merupakan cyclic graphics dari OFDM, dan diberikan juga maksimal bit error sebesar 100 bit. Ini merupakan maksimum jumlah bit error. Kemudian untuk jumlah bit yang ditransmisikan adalah sebesar 10,7 atau 10 juta bit data. Untuk selanjutnya di sini terdapat deklarasi untuk modulator QPSK. Kemudian ada demodulator QPSK. Ini diaktifkan. Dan selanjutnya ada modulator OFDM dan juga demodulator OFDM. Setelah itu terdapat juga pendeklarasian kanal AWGN, di mana terdapat noise. Ini ada variance dan variance source. Ini berfungsi untuk mengatur daya noise melalui port input. Dan ada juga error rate. Di sini di error rate terdapat reset input port yang diaktifkan. Ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan perhitungan tingkat error. Setelah itu ada info. Info ini untuk menentukan dimensi input dan output dari modulator OFDM. Kemudian ditentukan juga jumlah subcarriernya dari OFDM. Itu di sini OFDM DIMS. Setelah itu ada juga diberikan EBNO yang merupakan daya dari rentang 0 sampai 10. Dan ada SNR. Ini SNR akan dihitung berdasarkan besarnya EBNO. Dan di dalam SNR ini terdapat perbandingan antara subcarrier data dengan jumlah subcarrier total. Jadi ini termasuk ke dalam perhitungan untuk mencari SNR. Dan selanjutnya dihitung pula besarnya BER serta statistik dari error yang terjadi. Kemudian terdapat fungsi perulangan for. Ini untuk mensimulasikan sinyalnya berdasarkan data-data tadi sebelumnya. Jadi di sini maksudnya adalah untuk setiap nilai EBNO, maka simulasi akan berhenti ketika mencapai maksimal bit error dan juga maksimal jumlah data yang ditransmisikan. Jadi setelah kedua nilai ini tercapai, maka simulasi akan berhenti. Kemudian di dalamnya terdapat juga fungsi untuk mengaktifkan modulasi QPSK seperti ini. Dilanjutkan dengan mengaktifkan OFDM mode, modulasi OFDM.
Kemudian di sini ada perhitungan daya, ada 10 kali log 10. Kemudian dihitung juga noise-nya. Kemudian diaktifkan lagi untuk demodulasi OFDM dan demodulasi keep SK-nya. Setelah itu baru ditampilkan untuk statistik nilai error. Kemudian setelah itu nilai BER-nya akan disimpan, dan kemudian setelah simulasi selesai atau akan dilakukan simulasi ulang, maka dilakukan reset untuk error rate. Jadi dalam simulasi ini juga akan dibandingkan antara hasil modulasi secara simulasi dengan hasil modulasi berdasarkan teorinya. Kemudian ini untuk menampilkan grafiknya. Oke, kita coba untuk running programnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari grafiknya. Dapat kita lihat yang bertanda bintang ini merupakan hasil dari simulasi, sedangkan yang bergaris merah ini merupakan grafik berdasarkan teori. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa semakin ke kanan, maka nilai EBNO ini semakin besar, sedangkan nilai BER yang dihasilkan semakin kecil, sehingga antara EBNO dan bit error rate ini saling berkebalikan. Dapat kita lihat nilainya. Jadi ketika EBNO rendah bernilai 1, sini dihasilkan bit error sebesar 0,06654. Kemudian ketika EBNO-nya 2, maka BER-nya akan turun menjadi 0,03751. Kemudian ketika EBNO-nya maksimal yaitu 10, akan dihasilkan BER sebesar 3,87 kali 10 pangkat 6. Jika kita kalkulasikan, maka hasilnya adalah 0,00003872. Atau dalam 1 juta bit data terdapat 3,872 bit data yang error. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai simulasi OFDM keep SK untuk kanal AWGN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.